berita nih Ramji. Apa tuh? Masa katanya Presiden Amerika Serikat Donald Trump bikin kebijakan pembatasan imigran gak boleh masuk Amerika. Tapi Menurut tuh gimana? gue setuju sih. Sama lagi kalau gimana? Gue setuju sih, bagus sih kebijakan yang dibuat ini. Lu berdua setuju? Apa kabar? Biasa apa lu? Ini Ya, Donald bro. Trump keluarin kebijakan mau membatasi imigran, bro. Wah, ya bener lu pada. Sorry banget, bro. Gue nggak setuju akan hal itu. Setuju, bener Lu setuju. berdua emang setuju? Setuju lah. Wah, bagus lagi kebijakan yang dia buat. Bro, kalau misalnya imigran datang itu kan membawa dampak bagus buat Amerika Serikat. Kalau misalnya tenaga kerjanya bagus, negara Amerika Serikat kan juga bakal naik. Betul. Amerika Serikat juga udah punya SDM yang berkualitas sendiri. Mereka tuh nggak perlu imigran sebanyak itu, dan kualitas imigran juga yang datang juga nggak sebegitu bagus. Tapi nih, menurut data yang udah gua baca, justru banyak banget imigran di Amerika Serikat yang berhasil ngebuat dirinya jadi jauh lebih kaya daripada masyarakat Amerika sendiri. Nah, menurut lu gimana tuh? Gue sih setuju banget sama kebijakan ini. Karena kalau kebanyakan imigran datang ke Amerika, nanti lapangan pekerjaan di Amerika tuh berkurang buat warga Amerikanya sendiri, cuy. Ya bener, gue juga setuju. Lagian juga lebih banyak negatifnya imigran datang ke Amerika. Coba, tingkat kriminalitas naik, tingkat pengangguran naik, tingkat kuota masyarakat juga naik. Itu apakah Amerika bisa nahan itu? Tapi kan ada dampak positif juga. Kalau misalnya imigran datang dengan kualitas sumber daya yang manusia yang lebih bagus, berarti bakal memunculkan persaingan buat negara Amerika Serikat sendiri dong, warga negaranya. Kan jadi berlomba-lomba buat lebih lihat kualitas yang mana yang bagus. Ya nggak sih? Betul. Kalau misalnya nih, imigran ini datang dengan kualitas kerja yang sangat-sangat bagus, itu yang ngebantu siapa? Amerika juga. Yang untung siapa? Amerika juga. Pendapatan per kapita naik, ekonominya naik, growth-nya naik. Iya bener, Amerika kan tapi cuma membatasi yang mana yang boleh datang ke Amerika, bukannya tidak boleh sama sekali untuk datang ke Amerika. Mereka tuh memfilter yang mana dari negara mana yang kualitasnya bagus dan kualitasnya buruk. Setuju gua. Tar dulu, bos. Denger nih. Kebijakan yang dikeluarkan Donald Trump ini kan jadinya mengakibatkan kaum ultranasionalisme muncul kan. Nah, mereka jadi sekarang jadi berpikir kalau kaum imigran tuh negatif gitu. Jadi konotasinya negatif sebagai orang asing. Kenapa? Nah, ini yang gue mau ngomong juga nih, Dede. Imigran masuk, ya kan? Lu tahu gak siapa penyebab kerusuhan utamanya? Siapa emang? Warga Amerika Serikat sendiri. Betul. Kenapa lu bisa bilang kayak gitu? Emang ada datanya? Mereka jadi tingkat rasisme jadi tinggi. Mereka jadi berpikir negatif terhadap orang-orang yang berkulit hitam. Pokoknya mereka berpikir negatif terhadap orang yang berpakai kerudung, segala macam yang menggunakan atribut agama. Mereka begitu bukan tanpa alasan dong. Lu lihat isu Islamofobia. Dari dulu isu terorisme banyak banget di Amerika Serikat. Dari 9/11 sampai yang sekarang tetap ada sampai sekarang dan gak berkurang. Kalau imigran gak dibatasi, mau sampai kapan isu itu ada? Gak cuman itu, ada isu anti globalis. Amerika Serikat itu nggak mau entitasnya dicampur oleh para imigran. Sama ada juga isu imigrasi, di mana akar permasalahan ekonomi Amerika itu karena banyaknya datang para imigran masuk Amerika. Tapi lu harus denger juga kebijakan Donald Trump mengenai imigran. Mereka tuh ingin mengakhiri perlindungannya terhadap terhadap anak-anak imigran. Itu kan nggak baik buat hak asasi manusia, bro. Ya, tapi itu bukan urusannya Amerika Serikat. Donald Trump udah membentuk kebijakan yang benar dengan membentuk kebijakan looking inward. Apa? Jadi looking inward itu lu bakal ngementingin apa yang ada di dalam negara, bukan yang ada di luar negara. Jadi lebih fokus ke masalah-masalah yang ada di dalam negara. Selama ini Amerika dianggap selalu mengurusi apa yang ada di luar negara dan melupakan apa yang di dalam negara. Weh, bro, lu lupa kalau ada kebijakan looking outward. Itu tuh penting buat kerjasama internasional, buat memperbaiki relationship antara negara-negara. Bentar. Hah? Kenapa? Temen lu mana? Temen gua. Lah, dia di sini. Wes, gue balik lagi. Gua abis belajar kajian global di kelas Pak Badar, boy. Wush. Apaan tuh, bro? Lu harus tahu nih, gua baru dapat info tentang apa yang lagi kita bahas. Apa tuh? Dari semua yang kita bahas dari tadi nih, ini semua itu berakar dari teori yang namanya counter culture.
Oke. Antum tahu ya cancel culture? Enggak. Makanya masuk kelas Babada. Pertama nih gue jelasin ya. Teori cancel culture itu ada di mana Amerika Serikat memberikan perlawanan terhadap budaya-budaya asing yang masuk, yang dimana pada teori ini menjelaskan dengan imigran masuk, para rakyat Amerika ini mereka melakukan perlawanan dengan tindakan rasis ataupun kejahatan-kejahatan yang terjadi di Amerika Serikat kepada imigran yang datang. Jadi gitu penjelasannya. Gitu. Udah paham kan lu sekarang? Paham. Pembahasan mengenai kebijakan Donald Trump yang kontroversial ini mengundang banyak perdebatan dari semua kalangan. Ada yang pro dengan kebijakan tersebut, tetapi tidak sedikit juga orang yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Setelah kita menyaksikan video diskusi dari sekelompok mahasiswa yang sedang membahas kebijakan Donald Trump mengenai imigran, yang dimana topik tersebut menarik untuk dikulik lebih dalam. Oleh karena itu, mari kita bahas lebih lanjut. Donald Trump mengejutkan dunia atas kebijakan yang ia keluarkan terhadap imigran. Beberapa masyarakat memprotes kebijakan tersebut. Lalu apa penyebab Donald Trump mengeluarkan kebijakan yang kontroversial itu? Kebijakan yang ia keluarkan seperti mengakhiri pelindungan pengungsi untuk hampir semua imigran yang tiba di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Lalu apa penyebabnya? Simak video ini. Our plan achieves two critical goals. First, it stops illegal immigration and fully secures the border. And second, it establishes a new legal immigration system that protects American wages, promotes American values, and attracts the best and brightest from all around the world. My plan expedites relief for legitimate asylum seekers by screening out the meritless claims. If you have a proper claim, you will quickly be admitted. If you don't, you will promptly be returned home. Kebijakan ini juga menyebabkan banyak anak yang terpisah dari orang tuanya. Oleh karena itu, mari kita simak klarifikasi terkait hal ini menurut juru bicara Presiden Amerika Serikat. Put in place a zero tolerance policy. If you cross the border unlawfully, then we will prosecute you. Semua kasus yang terjadi di Amerika Serikat didasari adanya kebijakan Donald Trump ini, dan dapat dilihat dari data berikut. Data ini menjelaskan adanya tindakan kejahatan yang terjadi di Amerika Serikat dan beberapa negara bagian Amerika Serikat. Salah satu tujuan Donald Trump mengurangi masukan imigran karena ingin mengurangi angka kejahatan tersebut. Namun, beberapa negara bagian di Amerika Serikat justru setuju dengan masukan imigran. Oleh karena itu, kebijakan Donald Trump ini banyak sekali negara bagian Amerika Serikat yang kontra dengan kebijakan Donald Trump. Di sisi lain, masukan imigran ke Amerika Serikat membantu Amerika Serikat untuk menaikkan angka pendapatan per kapita seperti berikut ini. Para imigran masuk ke Amerika Serikat dengan beberapa alasan. Salah satunya adalah luasnya lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya imigran yang masuk dan bekerja untuk Amerika Serikat, maka akan naik pula perekonomian Amerika. Pada kasus ini, disimpulkan bahwa Donald Trump sadar adanya sikap ultranasionalisme di tengah-tengah masyarakat Amerika, ditandai tindakan kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, kekerasan seksual, hingga rasisme. Di saat sebelum adanya kebijakan ini, tinggi sekali angka kejahatan di Amerika Serikat yang dapat diartikan juga di saat warga Amerika Serikat hidup berdampingan dengan para imigran, masyarakat Amerika Serikat merasa terancam dari berbagai macam aspek. Oleh karena itu, banyak terjadi kekerasan atau kejahatan sebelum adanya kebijakan ini dan mereka merasa bebas dan puas saat imigran mulai berkurang kedatangannya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga yang telah kami paparkan dapat memberi insight kepada halayak umum. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.